Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang AKM kelas seri yang kedua ini, bagian kedua. Pada bagian yang kedua ini akan saya bagikan bagaimana cara kita menginput siswa peserta ujian melalui aplikasi AKM yang akan kita download nantinya. Kemudian setelah itu kita akan mengatur paket tes, paket soalnya, dan juga akan melihat bagaimana bentuk soal AKM ini. Baiklah, di sini saya sudah masuk di halaman AKM-nya ini dengan alamat pusmenjar.go.id garis miring AKM kelas. Ini saya tutup dulu ini supaya lebih terlihat dari awal ini. Ini alamatnya https://pusmenjar.kemdikbud.go.id garis miring AKM kelas. Nah, ini sudah masuk ke halaman beranda di aplikasi Pusmenjar ini. Selanjutnya, langkah yang berikutnya adalah kita mendownload. Kita mendownload aplikasi yang berbasis Windows. Kita download di sini ada dua pilihan. Ada yang aplikasi Android, ada yang aplikasi Windows. Pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana kita menginput peserta ujian, kemudian mengatur paket tes, dan juga melihat bentuk soal melalui aplikasi Windows ini. Kita langsung saja download aplikasinya ini. Setelah itu, tadi kita klik di bagian yang warna biru ini, aplikasi Windows. Selanjutnya kita klik unduh installer. Nah, di sini nanti masuk ke bagian Google Drive. Ini ada tiga file. Ini dua ini PDF, panduan untuk aplikasi motivasinya, kemudian panduan AKM kelas, dan ini adalah file untuk instalasinya. Jadi kita pilih semua saja ini, kemudian kita klik download. Nah, ikuti saja sampai selesai proses download ini. Ini karena sudah saya download sebelumnya. Ini saya close. Nanti setelah di-download, file ini akan masuk ke bagian, kalau di komputer ini kalau tidak disetting, kalau tidak dirubah, dia masuk ke folder download. Nanti ada tiga file yang di-download. Pertama manual motivasi, kemudian aplikasi motivasinya untuk instalasi, kemudian panduan AKM kelas. Dan yang tiga ini adalah hasil downloadan yang saya download pada tutorial seri 1, yaitu download paket soal tesnya. Ini ada paket numerasi level 1, kemudian ini paket numerasi level 2 untuk desktop, untuk Windows, dan ini paket numerasi level 2 untuk berbasis Android. Selanjutnya setelah itu, file yang dalam bentuk zip ini kita letakkan pada salah satu
eh, partisi di harddisk kita ini. Eh, misalnya di D, atau kalau saya ini ada 4 partisi ini. Bisa di D, bisa di E, atau di F. Misalnya saya coba di E ini, di partisi E. Kita paste di sini. Ini dalam bentuk zip, ukurannya 540 MB. Kemudian setelah di copy di salah satu partisi ini kita unzip. Kita klik kanan, ya kita ekstrak. Kita pilih ekstrak to motivasi versi 2021 ini. Jadi nanti dia akan membuat sebuah kopian, diekstrak dan masuk ke dalam folder sesuai dengan nama yang di zip sebelumnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita klik bagian propertiesnya, ukuran setelah diekstrak ini 815 MB. Setelah itu kita buka ini folder ini. Kemudian kita klik sekali lagi. Di dalam folder aplikasi motivasi ini ada 3 pilihan. Yang pertama untuk Windows 7, kemudian Windows 8, dan Windows 10. Tergantung dari sistem operasi yang kita pakai pada komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 sehingga saya memilih pada AKM kelas Windows 7. Kita double klik. Kemudian kita lihat apakah komputer kita sudah bisa menjalankan aplikasi ini. Nah, kalau dia sudah tercentang hijau 3 kriteria ini, kita sudah bisa menjalankan aplikasi ini. Selanjutnya, kita klik tombol selanjutnya. Kemudian untuk memulai aplikasi, kita klik tombol memulai aplikasi. Nah, setelah ada tulisan hentikan aplikasi ini yang berwarna merah, artinya kita sudah bisa memulai menjalankan aplikasi ini. Nah, untuk melakukan input peserta dan juga input kegiatan atau input paket soalnya, kita masuk ke bagian menu masuk petugas. Nanti dia akan membuka otomatis browser yang kita setting sebagai browser default pada komputer kita. Kemudian kita masukkan username. Username-nya adalah Puspendik. Ini ditulis huruf kecil semua. Masukkan Puspendik. Kemudian passwordnya puspendik@2018. Ini passwordnya ditulis dalam huruf kecil semua. Kita masukkan password. Kemudian setelah itu kita klik tombol login. Nah, ini sudah masuk aplikasinya. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita input siswa peserta ujian melalui menu daftar siswa. Nah, daftar siswa ini bisa kita tambah. Sini ada menu tambah. Kemudian kalau kita klik menu tambah ini, artinya kita memasukkan siswa satu persatu. Jadi seperti ini. Kita masukkan siswanya satu persatu seperti ini. Jadi kita masukkan NISN-nya. Di sini ada isian NISN. Kemudian ada nama. Kita masukkan nama. Nah, kemudian kita klik simpan. Kita lihat daftar siswanya sudah ada 1 orang. Nah, ini kalau kita mau masukkan satu persatu. Kita juga bisa menghapus siswa ini. Caranya kita bisa cek kalau semuanya kita cek di checklist semua. Kalau satu-satu kita bisa checklist
di siswa yang akan kita hapus. Di sini kita bisa menghapus siswa. Ini saya hapus dulu. Ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan download template siswa. Jadi kita klik download, kemudian kita simpan filenya. Nah, ini sudah terdownload seperti ini. Templatenya seperti ini. Ada kolom NISN dan ada kolom nama. Jadi cuma dua jenis input yang bisa kita masukkan, NISN dan nama. Ini saya sudah pernah download sebelumnya. Sudah saya isi NISN dan nama. Setelah kita isi ini, kita klik tombol simpan. Selanjutnya data siswa ini kita import. Jadi kita import ini, kita pilih di bagian tombol pilih berkas ini. Ini adalah data siswa yang sudah di-download dan diisi tadi. Kemudian kita klik tombol open. Selanjutnya kita, ini sudah masuk template siswa .xlsx. Ini file Excel yang kita import dan kita isi tadi. Kemudian kita klik tombol import. Nah, ini sudah ada infonya ini, NISN pada baris 560, artinya di baris ke-56 ini datanya kosong. Dikurangi satu baris untuk header, artinya data yang masuk 55 siswa. Kita tutup. Kita klik kanan, pilih refresh, reload. Data siswanya sudah masuk. Ini per halaman ini 10. Ada 6 halaman. Di halaman ke-5 tetap 10. Di halaman ke-6 ini 5 orang. Jadi totalnya pas 55 orang. Nah, inilah cara kita memasukkan data peserta ujian AKM. Data peserta AKM kelas. Selanjutnya untuk memulai membuat kegiatan, kita klik di bagian tombol import kegiatan. Kemudian kita pilih berkas. Dan kita pilih pada kegiatan yang telah kita download di bagian seri 1 dari tutorial ini. Di halaman push menjar ini sudah saya download 3. Kita pilih kegiatan mana yang akan kita import ini, yang akan kita masukkan ke dalam kegiatan. Misalnya di sini kegiatan AKM numerasi level 2 untuk yang versi Android. Kita klik open. Kemudian kita klik tombol simpan. Ini sudah berhasil diimport. Ini paket AKM kelas numerasi level 2. Nama kegiatannya. Kemudian kita bisa lakukan perubahan di sini. Ini namanya bisa kita buat AKM kelas. Misalnya di sini kita buat AKM kelas numerasi level 2, nama sekolahnya. Nama sekolahnya, kemudian pakai soalnya, kemudian siswanya, pesertanya. Kalau semua peserta akan kita ikutkan, tinggal kita checklist semua. Seperti ini. Semuanya berarti ikut di kegiatan numerasi level 2 ini. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencetak kartu siswa. Jadi setelah kita checklist semua siswa yang akan ikut peserta ujian ini, kita bisa mencetak kartu siswa. Nah, kartu siswa ini kita bisa klik di tombol
yang berwarna kuning ada logo printer ini. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita tunggu. Ini nama filenya. Kartu siswa. Jadi dia masuknya nanti di folder motivasi. Ini kita ingatkan saja 393.pdf tutup. Kita tutup saja ini. Nanti dia akan masuk ke dalam folder di mana aplikasi motivasi itu tersimpan. Jadi saya meletakkannya di partisi di bagian ini, di folder motivasi. Kemudian di dalamnya ada lagi folder. Nah, ini ada di menu ekspor. Di menu ekspor ini ada kartu siswa. Tadi filenya 393 ini. Kartu peserta AKM numerasi level 2 ini. Jadi kalau kita buka ini, kartunya akan terlihat seperti ini. Ini adalah kartu untuk peserta AKM-nya. Jadi totalnya ada 55 peserta. Ini. Ini kartunya sudah siap untuk dicetak. Ada nama kegiatan, nama sekolah, nama, NISN, kemudian username dan password. Kita kembali lagi ke aplikasi AKM-nya. Selanjutnya kita bisa melihat soal-soal yang akan diujikan pada kegiatan yang telah kita pilih ini, yang telah kita import sebelumnya. Itu di bagian daftar soal. Nah, ini ada 4 halaman di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian di setiap halaman itu ada 10 soal. Artinya ini ada 40 ini. Halaman 1 dari 4 difilter dari 10 data. Jadi ada 4 halaman. Masing-masing ada 10 soal. Ini kalau kita lihat soalnya ini seperti ini. Ini soal untuk numerasinya ini level 2. Kemudian ada pilihan ganda, yang berikutnya ada menjodohkan. Menjodohkan ini seperti ini. Kemudian benar atau salah. Nah, ini benar atau salah ini. Kemudian ada uraian. Seperti ini uraian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal dari numerasi level 2 yang telah kita import di bagian kegiatan tadi. Demikianlah tutorial AKM kelas seri yang kedua ini. Nanti di seri yang ketiga akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal AKM kelas. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.